Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah Gure Bandung, keluarga besar Majelis Pengajian yang mulia, kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan juga salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi penafsiran Quran surah An-Nisa ayat 111. Kitab Khazin halaman 596 jilid 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: "Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi." Dan siapa yang berusaha atau sengaja berbuat dosa, maka yang dia usahakan itu, yang dia kerjakan itu adalah untuk dirinya. Jadi orang yang berbuat jahat, walaupun dia berbuat jahat untuk orang lain, sesungguhnya dia berbuat jahat untuk dirinya. Kita zalimi orang lain, sesungguhnya menzalimi diri kita. Kita bohongi orang lain, kita bohongi diri kita. Kita rugikan orang lain, sesungguhnya kita ya'udu balin. Hanya saja kembalilah maksud buruknya itu alaihi, kepadanya, kepada orang itu. Saya berbuat jahat untuk orang lain, tapi resikonya, dosanya kembali kepada kita yang berbuat. Karena itulah orang-orang yang menginginkan orang lain hancur, sesungguhnya dia menginginkan dirinya itu hancur. Wal kasbu ibaratun amma yufidu jarri manfaatin au daf'i mudarrah, faka'annahu ta'ala yaqulu: "Ya ayyuhal insan, inna dzambal ladzi irtakabtahu innama adas mudirratahu alaika." Dalam hal berupaya melakukan yang merugikan orang lain, maka Allah mengingatkan kita lagi dalam konten yang lain, yaitu: "Wahai manusia, sesungguhnya dosa alladzi irtakabtahu, yang kamu kerjakan itu, yang kamu lakukan itu, innama adas mudirratahu alaika, hanya saja kembalilah mudarat itu kepadamu." Jadi dijelaskan lagi ayat yang tadi dengan kalimat yang lain. Fa inni munazzahun anidh-dhurri wan naf'i. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sedikit pun menerima mudarat. Tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga mengambil manfaat. Kata manusia, bagi Allah tidak ada mudarat apapun. Boleh semua kita hamba boikot Allah misalnya. Allah itu tidak mudarat, tidak menerima apapun, tidak berpengaruh apapun. Karena itu ada hadis kudusi juga, yaitu ketika Allah berfirman dalam hadis kudusi: "Inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Jika kamu semua manusia itu berkumpul, sejak orang-orang dahulu, berkumpul orang-orang sekarang, berkumpul manusia, berkumpul jin, supaya ramai kamu, kemudian kamu berbuat
fujar, kamu berbuat dosa, boleh saya terjemahkan kamu membaikot Allah, maka Allah itu tidak mengurangi kemahaagungannya. Allah itu tidak mengurangi kemahakuasaannya. Ini beda dengan kita. Kalau kita manusia dibaikot, anayum teleju. Kita jualan, semua pembeli baikot, jangan beli sama kedai dia. Maka kita tutup toko, gulung lapak. Kita pemimpin, semua membaikot kita. Baik kau dengar khabar haji le, ambil kaya dengar le kan. Apa buat pula kaya dengar khabar haji. Semua enggak mendengar kita, tidak berlaku instruksional. Perintah legot le. Hana payah hidron, bila tengro dia. Hana le fungsi dia. Tapi Allah ketika hambanya murka semuanya, semua hambanya itu sudah tidak mau beribadat, Allah tetap maha kuasa. Karena itulah Allah menyebutkan bahwa Allah tidak menerima mudarat. Wan naf'a, sebaliknya juga, semua hamba Allah taat, mutidrah nali maksiat, taat semua. Semua baik akhlaknya, semua rajin ibadah, semua rajin mengaji, semua rajin ibadat. Bagi Allah pun tidak ada manfaat, hana faedah. Beda dengan kita. Kita kalau dibaikot jatuh kita, kalau disanjung kita jadi naik. Ujung putih saja. Tapi Allah SWT ketika semua hambanya itu taat, patuh semua, tak sedikit pun bertambah kemahaagungan Allah. Hanam tamah. Kenapa tidak bertambah? Karena memang tidak ada yang berkurang. Jadi Allah itu tidak ada istilah bertambah berkurang. Ketika semua hambanya taat, Allah tidak bertambah maha besar. Karena memang Allah maha besar, tanpa harus ditaati oleh hambanya, tetap maha besar. Jadi kon bangkanya umanya kagalak kata Allah ka manfaat hendak juga. Jadi Allah tidak memberi pengaruh terhadap taatnya kita atau terhadap maksiatnya kita. Maka dalam hadis kudusi disebut lam yazid min mulki syai'an. Jika semua hambaku taat, maka saya tidak bertambah apapun, karena Allah memang baka tetap seperti itu, tidak ada fluktuasi. Hana iktrun, hana tiga-tiga Allah Taala ka kameri lumah semangat hana, kai hana kalau lagi tanya baik pe macam butik lagi glinyong kumang ayu. Ban ikubhat melebok reuyuk. Kita fluktuasi, naik karena dipuji, minder karena kadang-kadang diremehkan orang. Sedangkan bagi Allah tidak berpengaruh. Maka amal yang dilakukan oleh manusia itu sesuai dengan ayat yang lain, man amila salihan fali nafsi. Amal yang saleh itu untuk dirinya, untuk kita hamba. Wa man asaa fa alaiha, dan yang berbuat jahat pun untuk diri kita. Wala tai'asu min qabulit taubati. Kita dilarang berputus asa dari diterima taubat. Fa inni, kata Allah, la ghafarul liman taba, karena aku sesungguhnya adalah yang maha menerima taubat. Kita tidak boleh menganggap diri kita ditolak taubat. Hanjit taklim kan, hidup pulun taubat, mati kalau lagi nyawa adik pun taubat minta maaf muter ya hanjit. Karena Allah itu membuka ruang, membuka pintu taubat kepada siapapun yang mau, yang berkenan untuk bertaubat. Jadi la tai'as min qabulit taubah. Janganlah kamu pesimis, putus asa dari diterima taubat. Tidak boleh putus asa. Bahkan terus kita bersifat dengan rajaun. Raja artinya berharap, atau bahasa sekolah optimis. Dekedi jangan legok kan taubatnya. Terima taubat dari Allah. Kita optimis, insyaallah Allah Maha terima. Akan hang terima dari Allah ke hamba ke sayang ke. Hanya putus asa, baik dia legok kibannya terima taubat.
home hadapi lipih tak harapan tak. Yang baik lagi nyan. Aku tobat tapi sang harapan di kolipih. Itu dilarang dalam agama. Kita harus optimis, berharap. Karena yang perintah. Kemudian wa kana Allahu aliman hakima. Allah tutup ujung ayat ini dengan wa kana Allahu aliman hakima. Yani yusariqud dar'i hakiman, yani idza hakama alaihi bil qat'i. Wa qila ma'nahu aliman bima fi qalbi abdihi. Apa maksud Allah itu? Maha mengetahui. Maksudnya Allah maha mengetahui dalam hati orang taubat tadi seriuskah atau bermain-mainkah. Kalau kita bertaubat dengan serius, Allah maha tahu itu serius, Allah maha sayang, Allah ampuni. Kalau Allah menganggap kita tidak serius, apalagi tidak berharap, boleh jadi Allah tidak mengampuni. Maka ada hadis qudsi, saya sebagaimana yang disangka oleh hambaku. Kalau hambaku menganggap optimis sekali, saya terima taubat, saya terima taubatnya. Tapi menyai fikir lu hai pahala Allah Taala sang kelong tikana harapan li hang terima. Jadi kita harus berharap sekali karena Allah Maha tahu dari apa yang ada di lubuk hati kita. Kemudian hakimah idza hakama alaihi bil qata'i. Allah Maha tahu memberikan keputusan. Kagak oleh Allah. Pokoknya kita diperintahkan taubat, kita taubat. Allah menerima taubat dan Allah Maha tahu siapa yang Allah terima taubat, siapa yang belum, siapa yang terus-menerus harus melakukan taubat. Maka Allah hakimah, maha menghukum dan maha adil hukumnya bil qat'i, dengan keputusan Allah. Waqila, dan juga maknanya itu adalah bima fi qalbi abdihi inda iqdamihi ala taubati. Sudah saya jelaskan. Hakimah taqtadi hikmah tahu ayyatajawaza anit taibi wa yaghfiru lahu wa yaqbalu taubatahu. Kan ada ayat lain, fa yaghfiru liman yasha. Allah Maha tahu, Allah Maha mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau diazab bagaimana? Wa yu'adzibu may yasha. Kalau Allah mau mengazab pun Allah Maha tahu siapa orang-orang yang Allah akan azab. Han mutuka. Kita tidak boleh pesimisnya yang gurahek tidak taubat. Kat salah cok tengok. Han mutuka. Kalau kita nyaw bean yang mutuka, tilop tung mutuka ada cok. Bele yang lain-lain yang sama-sama. Tilop yang hana sama na mutuka. Jadi Allah sungguh maha adil pada saat memberikan keputusan kepada hambanya. Tidak ada yang dirugikan. Wa yaghfiru lahu wa yuqbalu taubatahu. Diterima taubat. Maka sering kita membaca doa. Karena rame-rame sering terkun. Ilahi ya ilahi, nak tebak meretip. Ilahi ya ilahi, ilahi ya ilahi. Taubatan qablal mamati. Yang doa yang cuma kagak senandungkan. Dan doa-doa banyak sekali. Doa-doa menyangkut dengan taubat, taubatan qablal mamat dan seterusnya. Taubat ini kan ibarat renovasi, rehabilitasi. Taubat lagi orang di LP kan Pak LP Pak Asnawi, masyarakat yang sudah bersalah, sudah divonis oleh pengadilan, sudah dihukum, hari ini masuk LP, nggak dibilang lagi penjara. Dulu kan penjara istilahnya, ini hanya kenli penjara. Penjara kan konotasinya hanya harapan godli panina awak ho kayak dalam penjara, negatif image pimio hokayan nah ke kiban tehat pagi no lang penjara kan
lembaga pemasyarakatan. Jadi lebih halus lembaga itu. Pemasyarakatan artinya diharap mereka juga jadi masyarakat, keluar dari LP jadi masyarakat yang sudah baik lagi. Bahkan karena sudah rehab. Nah, seperti inilah pengertian taubat. Orang-orang yang berdosa bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah memberikan ampunan. Maka ada hadis yang sering sekali kita baca, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, manakala Allah menerima taubatnya, kaman la dzambalah, persis sama seperti orang tak pernah berdosa. Jadi orang berdosa taubat seperti orang tidak berdosa. Cuman kita saja seringkali tidak menghapuskan kesalahannya. Pani najinya boroje nah hanjum dah pegah api. Yang tanya yan bak tanya. Ba Allah Taala kagak hapus. Allah Taala sudah tidak mengungkit-ungkit. Itanya yang manusia sampai tak ungkit-ungkit kesalahan gop. Ai si tuahnya nah cukup ge kai keun dah pegah-pegah. Gusuuk liganyan. Oh, kapegaganya boroje nah anjum dah pegah api boroje. Padahal dia sudah sekian lama bertaubat, sudah terhapuskan dosa-dosanya dengan kebaikan, sudah baik di sisi Allah. Karena Allah Maha Adil memberi nilai. Kita bias. Ni anjing dah pegahnya boroje nah wudu dipubut pegah. Jadi sebenarnya orang yang sudah bertaubat itu kamal la dzambalah, bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Taubat dosa itu kan salah. Coba nanti operator yang sering mengetik di komputer, di laptop, ketika mengetik ada kalimat yang salah ketik. Misalnya diketik rumah, kan salah itu, anggap itu salah, misalnya dosa istilahnya. Ketik rumah, terketik ramah, kan salah sebuah huruf. Yang dia mau ketik rumah, terketik ramah, pengertiannya jauh sekali. Maka dia harus merombak kalimat ramah ini, harus jadi kalimat rumah. Apa yang harus dirombak? Kan satu huruf saja. Huruf A itu harus berubah menjadi huruf U. Apa yang dia lakukan? Kan ada di sana ada perangkat. Hapus huruf A itu. Ramah. Hapus huruf A. Delete hurufnya. Ketik lain. Ketik dengan U. Pertanyaan. Ketika terbaca, rumah lagi terbaca. Yang ramahnya mana? Enggak tahu lagi, udah terhapus. Delete. Karena itulah dosa manusia, pada saat Allah sudah menghapus dosa, yang terlihat adalah kebaikan. Dosanya kagak hapus oleh Allah. Karena Allah mengatakan mengampuni dosa-dosa itu, dan Nabi juga mengatakan orang yang bertaubat bagaikan tidak berdosa lagi, sudah dihapus, ya. Yang berayu harapan. Lanjutan ayatnya, wa may yaksib khati'atan au isman, dan siapa yang berbuat atau berusaha berupaya satu kesalahan atau suatu dosa, qila innal khati'ata hiya saghirah minadz dzunubi wal is huwal kabirah. Ada yang memberikan makna dalam tafsir, yang disebut dengan khati'ah adalah khati'ah, yaitu dosa kecil, minadz dzunubi, dari bentuk-bentuk dosa. Dosa kan dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Sebagian ulama tafsir memberikan makna dosa kecil itu namanya khati'ah, dari kata khata. Khata wrong, salah artinya khata itu dosa-dosa dalam kategori dosa kecil. Sedangkan wal ismu yang titik 3 sanya itu huwal kabirah, yaitu dosa besar. Ini istilah, penggunaan istilah. Mana beda
khati'ah dengan ismu, karena kedua-duanya artinya dosa. Kita jawab, khati'ah dosa yang bernuansa dosa kecil. Mana ismu? Ismu adalah dosa besar. Ini dalam penafsiran ulama dari segi bahasa. Waqila, ada juga yang mengatakan bahwa al-khati'atu hiya dzambu al-mukhtasu bi fa'ilihi wal ismu az-zambul al-muta'addi ilal ghairi. Ada yang menerjemahkan bahwa khati'ah adalah dosa yang khusus pada orang pelakunya. Seorang tidak salat, efeknya ya untuk dirinya. Seorang tidak puasa, efeknya ya untuk dirinya. Orang lain enggak ada sangkut paut. Nyen geukeun khati'ah. Kalau ismu, dia yang berbuat salah berefek kepada orang lain. Contoh, buruk sangka kepada orang lain. Sehingga dalam Al-Quran ada ayat, inna ba'dadz-dzanni ismun. Sesungguhnya sebahagian dosa besar itu adalah sesungguhnya sebahagian buruk sangka itu adalah dosa besar. Kalau seseorang buruk sangka pada orang lain, ini bukan orangnya saja yang merasakan salah, tapi orang lain sudah menanggung resiko. Itu dikucilkan, rupanya ditebarkan kebencian dan buruk sangka. Karugogop, gara-gara buat kitanya merugikan orang lain, itu ismon namanya, ismon. Kalau dosa tidak merugikan orang lain, urusan draw tu. Kita tidak puasa, kita saja yang mengambil resiko. Mana lagi ismon, membunuh orang lain. Ismon, kita berdosa, orang lain binasa, dan sebagainya. Ini perbedaan penggunaan kalimat-kalimat dalam tafsir yang memang dibedakan nilainya, ya, rasa. Bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kan juga banyak sekali kata-kata yang sama arti, tapi nilainya berbeda. Takut dengan khawatir, kan karak-karak sama, tapi ada beda. Kalau takut itu sudah persis ada sesuatu yang ditakuti. Kalau khawatir masih 50-50. Jangan-jangan, masih jangan-jangan, khawatir, was-was, ya. Kemudian orang-orang yang berbuat khati'ah itu dan orang-orang yang berbuat ismon itu, kedua-duanya bermakna dosa, tapi nilainya tadi berbeda, sudah kita sebutkan. Summa yarmi bihi bari'an, yakni summa yaqdhifu bima janahu bari'am minhu wa huwa nisbatu sirqah ilal yahudi walam yusarrik. Fa in qulta al khati'ah wal isma isnani fa kaifa wahdas samir fi qawlihi summa yarmi bi, qultu ma'nahu summa yarmi bi ahadin hadaini madhkuraini bari'an, wa qila ma'nahu summa yarmi bihima faqtafi bi ahadihima anil akhara, wa qila annahu ya'udu saghiru ilal ismi wahdahu li annahu aqrabu madhkurun, wa qila anna dhamira ya'udu ilal kasbi wa ma'nahu summa yarma bi kasbi bari'an. Ini penjelasan saja. Intinya orang yang sudah berbuat dosa, sudah berbuat khati'ah, kemudian dengan dosa itu ia menyalahkan pula orang lain. Tanya tu gentut ka pedalih gop. Yang betul le contoh. Yang tu gentut ku tanya sebenarnya dia cukup raya ka salah tu. Totong tut, hanai lo, jih toh tut. Jadi mutlak rugo-rugo. Gara-gara kita tanya tu doh. Nah, nyo so chu ulong, tanya wacu, jih chu ui ho kai pluong. Pada jih pluong kai pluong, chu ui pluong rai. Kan mutlak rugo-rugo. Nah, jadinya kena pegah Allah. Summa yarmi bihi bari'an. Maka orang yang berperilaku yarmi bihi bari'an, yarminya kan dari kata rama. Rama artinya melempar. Ada bahasa Indonesia.
Nak ingat apa patah? Som jaro pun. Melempar sembunyi tangan. Jadi leh pegat dosa, gesam kepegah gop. Jadi setelah melempar sembunyi tangan. Inilah yarmi, melempar. Pedaleh gop. Ganyan tu huntut, pedaleh gop. Kelebut gop yang anak salah. Hai, kayak awal lagi di. Putan ni awal dong. Ada tu huntut kena. Hai, mengetuh dah. Mutlak rugo-go. Gara-gara kitanya melemparkan kesalahan pada orang lain. Orang seperti ini dilanjutkan firman Allah. Faqad ihtamala buhtanan, dan orang-orang itu telah menanggung kebinasaan yang luar biasa. Jadi mutamah beban gob belum, gara-gara kitanya belum. Itu namanya faqad ihtamala buhtanan. Al-buhtan minal bahti wa huwal kadhib alladhi yatahayyaru fi admihi. Berlipat-lipat kesalahannya. Wa ismam mubina yakni dzamban bainan li'annahu bikasbil ismi asimun wa yarmihil bari bahitu faqad jama'a bainal amraini. Jadi itu kesalahan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain serugi-ruginya. Maka dalam hukum agama ada yang namanya hukum qadzaf. Apa itu hukum qadzaf? Menuduh orang lain. Ini kesalahan belerayu. Wanita-wanita muslimat tidak berzina dan orang laki-laki yang muslim tidak berzina lalu dituduh itu sebagai penzina, maka yang menuduhnya, yang menudingnya ini menanggung dosa besar. Akan dia kedosa dari tertuduh gob karena sungguh merugikan orang lain. Makanya dalam agama hukum qadzaf, hukum menuduh itu punya sanksi, punya resiko. Itu harus dijilid sampai 80 kali jilid. Makanya kenapa di Aceh kena si urun tanya, apakah hidrop lebih ha? Itanya lom. Apakah hidrop? Imdina baro imdina. Pahijak wiha hana kon dengan imdina. Yang kan nak drop. Ujai lo hana gadina. Kelewiha. Kan baro yang ke baro hana uro nak telak naja. Oh, hana dah kadang si baro kan, kadang si mata dro tu salah. Kadang gambar, kemudian cerita. Maka tidak boleh sembarang orang itu menuduh orang lain tanpa bukti. Karena itu dalam agama Islam tidak bisa dirajam orang berzina kecuali saat dia berzina itu dalam Al-Quran menyebutkan sanggup mendatangkan 4 orang saksi. Mana orang hana buat ya lum zina kalau kena buat lain. Kenapa ini dibuat seperti ini hukum? Pu kena lindung orang berzina ya. Gak pegat lagi nyan hari kan gelindung orang berzina. Guna lindungi orang yang tidak salah. Jangan mudah disalahkan oleh seseorang. Mahan cukup mangazit. Nah orang punya kelung tu. Cukai je hai. Pu kada pu. Ke tak kawat baro. Aku mai perumah gop masabahnya baro. Kan mudah saya dengar legop. Maka agama tidak menerima tudingan itu. Karena itu akan merusak nama baik seseorang. Harus bersamaan dengan adanya saksi. Berarti harus terbukti. Ketika tidak terbukti, tidak bisa dijatuhkan hukuman. Yang kesal gelindung oleh Allah. Kan gelindung orang berbuat salah. Gelindung orang lain jangan sampai mudah dicemarkan nama baik. Maka hukum di dalam negara kita ada pasal pencemaran nama baik. Itu jadi delik hukum. Cocok dengan Islamnya, cocok dengan hukum memang. Seseorang yang merusak nama baik seseorang, lalu
mbak Facebook, ya, di akun-akun, di konten-konten media sosial, tulis je yang galak, dibaca publik umum, bisa merugikan nama baik seseorang. Ambil yang cok buktinya, bisa screenshot, nampakkan ke polisi, saya melapor, kenapa? Saya dirugikan. Ini Facebooknya, nama baik saya dicemarkan. Tolong dicari yang punya akun. Jit dropnya urung, diproses yang cocok dengan agama. Karena agama sangat menjaga nama baik seseorang untuk tidak mudah dicemarkan. Maka orang yang menuduh seseorang itu berzina, menuduh orang lain berzina, kalau tidak bisa mampu menghadirkan 4 orang saksi dan terbukti, maka dialah yang sangat berdosa. Ulama zaman modernnya, satu segi semakin canggih zaman, semakin mudah mencari bukti. Karena dengan alat elektronik ini, alat visual dan alat digital, mudah cari bukti. Satu segi semakin canggih digital, kepercayaannya itu semakin berkurang karena bisa edit. Pak na video punya jamun saya kana video kau patih bahkan na video kaje bukti. Punya ini na video. Video itu pun menjadi sesuatu yang direkayasa. Kau hule katanya, ibu hule Maradona, kami saya itu. Ibu hule artis, kai pinah badan baurangnya. Jadi menjadi juga tidak akurat lagi. Maka perlu didatangkan saksi ahli. Karena yang tetap perkara horat itu dengan digital. Oh, dan hadirkan saksi ahli. Coba dilihat, apa ini video ini real, ori, atau ini rekayasa? Itu yang lewatnya. Oh, ini editan. Ini editan. Masa orang udah umur 60 tahun, pas dilihat tangan bayi banyak. Oh, ini ada tangan yang dipotong, disatukan, goyang-goyang. Nah, jadi perlu mendatangkan ahli. Seperti itulah Allah melindungi orang mukmin yang baik-baik dan melindungi orang mukminah perempuan yang baik-baik agar tidak semudah itu dicemarkan kehormatannya, maka menuduh orang lain dianggap sebagai dosa besar. Ya, sepintas nah pertanyaan ile, silakan. Waalaikumsalam. Terus berada di dalam taubat, artinya terus berkomitmen taubat sulit. Karena kita istiqomah dalam taubat kita, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika seseorang dahulu melakukan kesalahan yang besar, misalnya taubat dan narkoba, tadi kan merugikan banyak orang, dan di akhir hayatnya orang ini dihukum mati dan bertobat, bagaimana? Apakah taubatnya diterima dan bagaimana dosa-dosa orang yang masih melakukan narkoba akibat penerapan oleh dia tadi? Apakah itu akan dihapus oleh Allah? Ya, baik, terima kasih. Taubat itu kan merenovasi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Jadi dalam ilmu tasawuf ada satu yang harus dirasakan oleh kita, salah satu ya, bahwa ada muraqabah, pengawasan, muraqabah heun. Jadi malaikat kan, sira malaikat gebuhnan pu raqib, kana malaikat raqib mengawasi. Yang lagi tanya gesoting buat tu. Ya, disiarkan, dicatat, divisualisasikan raqib. Maka nama malaikat raqib yang menyaksikan, mencatat, dan kita merasa muraqabah. Artinya Allah melakukan pengawasan, pemantauan, nyekun bahasa corona ODP, orang dalam
pantauan. Tanyanya ODP mendum ya. Don ka ODP nya. Pu ODP orang dalam pantauan. Mang kalau nyak takit ana gu pantau oleh Allah. Jadi ODP. Kita ini semua orang dalam pantauan Allah. Sehingga ketika kita berbuat kesalahan merasakan itu. Maka ketika merasakan maka kita melek dengan Allah Ta'ala. Ini dah murakabah. Karena itu taubat itu harus dijadikan sebagai sebuah harapan besar bahwa kita diampuni oleh Allah. Kita ingin merenovasi diri sendiri. Dan itu butuh kepada keseriusan sebagaimana syarat yang dijadikan syarat taubat. Pertama, menyesal. Nadimin an-nadmu ba'du dan an-nadmu qablu ribhan. Dalam kitab akhlak zaman kena tengok kitab kecil, kitab akhlak tabut bak diniyah zaman. Ku tulis dinan an-nadmu qablu ribhan. Menyesal dahulu pendapatan, masih boleh. Menyesal dahulu masih bermanfaat. Wan nadmu ba'du khusran. Menyesal kemudian tiada berguna. Kan begitu kalimatnya. Sesal dahulu pendapatan, tapi kan tamang peng pendapatannya. Kurang-kurang get bahasa pendapatan. Sesal dahulu pendapatan. Kan orang mau fikir tapi telah rodelah mengana pendapatan. Kan sesal dahulu artinya masih bisa bermanfaat. Sesal kemudian tiada berguna. Maka dalam taubat itu kita masih merasakan bahwa kita belum meninggal sehingga kita terus bertaubat. Ketika Allah kagak cabut zaman itu hanya cerita le. Maka taubat itu sebuah harapan. Kalan cerita kena waktu sun ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu ada yang menyebutkan itu ungkapan dari Rabi'ah Adawiyah. Ada juga yang menyebutkan itu penyesalan, saya sudah lupa di dalam kisah di Baghdad itu. Penyesalan yang menunjukkan bahwa orang bertaubat ini enggak harap syurga. Yang santer itu ungkapan dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ada menyebutkan itu kisah Abu Nawas. Ya, kita ambil salah satu. Karenanya hana sahih aja hana lupa ilun. Rabi'ah Adawiyah dikisahkan kalau ini benar. Ada yang menganggap kisah itu memojokkan Rabi'ah Adawiyah. Ada yang menyebutkan Rabi'ah Adawiyah dahulu perempuan yang tidak baik sehingga dia taubat. Ada yang membantah cerita itu. Rabi'ah Adawiyah baik-baik saja dia. Siapa bilang tidak baik? Walaupun belakangan taubat, tapi bukan sebelumnya dia itu wanita, ya istilah geururina hanagot, nyantu ipojokkan umat Islam. Kita anggap begini saja. Rabi'ah Adawiyah bertaubat pada Allah sebagai manusia biasa. Ketika Rabi'ah Adawiyah bertaubat, dia sangat intensif, serius sekali bertaubat. Lahirlah syair yang ditanya wafairannya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, saya ini, kata Rabi'ah Adawiyah, sudah bertobat betul dia, tak layak menjadi penghuni syurga. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, tak pantaslah aku ahli syurga. Mana pantas? Gerasa geroh hanapan tahli surga. Kenapa? Surga itu mahal, surga itu nikmat, sedangkan kita penuh dengan maksiat dan dosa yang gak akuian. Le Rabi'ah Adawiyah wala aqwa ala naril jahimi. Gubalik lom cara semike. Ya Allah, lung menyenubuh lung lang syurga, lung hana layak ya Allah, lung manusia yang paling le dosa, hana layak nubuh lung lang syurga. Kemudian dia berbalik memikir, wala aqwa ala naril jahimi, tapi menyoneti lona nerakanya baik udun. Lang syurga dia mengaku tidak pantas karena banyak dosanya. Dimasukkan dalam neraka pun dia tidak sanggup menahan. Kemcegaknya tayo menandit.
Jadi tah jalan tengah kecok. Wala akhwa ala naril jahimi, maka dia bermunajat, fahabli taubatan waghfir dunubi. Jalan tengah yang diambil ya Allah, saya tak mengharap syurga, saya tak sanggup menahan api neraka. Yang saya harap adalah Engkau ampuni seluruh dosaku. Fahabli, berikan aku taubatan, ampunan, faghfir dunubi, dan ampunilah semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil adimi, karena engkaulah ya Allah sebagai sang pemberi ampunan terhadap dosa-dosaku. Man kagak ampun li Allah Ta'ala, kahana gatilah neraka. Itulah cara Rabi'ah Adawiyah bermunajat kepada Allah SWT. Gepujo ba Allah. Itu seni meminta, seni meminta. Ya, jadi cara meminta menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah Rabi'ah Adawiyah diceritakan dia menjadi orang yang istiqamah dan dia betul-betul murakabah, merasa diawasi, dan dia benar-benar menjaga daripada pekerjaan-pekerjaan yang membawa kepada dosa. InsyaAllah seperti itu dilakukan oleh manusia, maka dia berada selalu di dalam taubat. Dan yang sekurang-kurang dinamakan taubat, seperti ayat yang sudah kita baca hari Rabu yang lalu, adalah dengan memperbanyak al-iksaru bil istighfar, memperbanyak istighfar. Paling kurang lihat sembahyang, nah lego istighfar, minimal dosa-dosa yang tadi sebelum kita duduk ke masjid sudah diampuni Allah Ta'ala. Sebelum kita ke masjid ada salah di sana sini, datang ke masjid, salat, lalu istighfar, Allah ampuni walaupun tinggal lagi nanti lom. Nah, jadi dosa dan ampunan itu ibarat daripada sampah dengan sapu. Sampah, sapu lagi, bersih lagi. Sampah lagi, sapu lagi. Dosa, taubat seperti itu. Karena Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Jadi seperti ini dulu ya, karena sudah azan. InsyaAllah yang lain kita lanjutkan minggu depan, kita jawab lagi minggu depan. Terima kasih dan mohon maaf, boleh diulang-ulang kembali di rumah, dilihat surah-surahnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.